50% teman-teman akan gagal. Jadi langkah pertama yaitu kita siapkan lahan. Teman-temanku semua dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warna-Warna. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita masing-masing. Oke teman-temanku, di pagi hari ini saya mau berbagi cerita tentang tanaman porang yang saya tanam, yaitu tentang pertumbuhan porang, baik itu dari katak maupun dari biji bunga maupun dari umbi. Itu menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Baik, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih like, kemudian subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya, sehingga kita bisa sharing atau tukar pengalaman tentang porang. Baik teman-temanku semua, supaya kita dalam berbudidaya porang atau kita dalam menanam porang itu bisa sesuai dengan harapan kita, yang pertama kita siapkan yaitu lahan. Sebelum kita benar-benar yakin untuk menanam porang, terlebih dulu sebaiknya kita olah lahan dulu supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Nah, karena porang itu bisa lebih tumbuh lebih cepat itu apabila tanahnya itu gembur, tanahnya subur. Jadi itu akan memicu proses pembesaran umbi tersebut. Nah, kalau teman-teman hanya istilahnya itu ikut-ikutan nanam, nah, temennya nanam ikut nanam, kemudian tanpa olah lahan, tanpa perawatan, itu saya yakin 50% teman-teman akan gagal. Jadi langkah pertama yaitu kita siapkan lahan ketika kita sudah mempunyai bibit. Yang selanjutnya yaitu teman-teman harus pandai memilih bibit. Jadi pilihlah bibit yang bagus, yang tua, jangan asal dapat bibit ya. Karena bibit yang murah itu banyak yang jual bibit yang murah, tapi dengan harga murah belum tentu bibit tersebut berkualitas. Jadi usahakan untuk teman-teman untuk memilih bibit porang supaya hasilnya lebih maksimal sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman harus benar-benar tepat memilih bibitnya. Bagaimana cara memilih bibit yang tepat? Kalau teman-teman mau menanam dari bibit katak, ya usahakan memilih katak yang sudah benar-benar dorman dari batangnya, jadi sudah benar-benar tua. Karena katak itu susah untuk membedakan mana yang katak potesan ataupun katak yang dorman, itu memang susah. Tapi teman-teman bisa membeli bibit dari orang-orang yang terpercaya gitu. Kemudian kalau teman-teman mau menanam dari bibit umbi, itu juga usahakan umbi tersebut memang umbi yang sudah benar-benar mati, yang sudah benar-benar ripah, dan itu akan menghasilkan umbi yang tua. Jadi contohnya kalau umbi yang tua ini ketika kita jabut, ini akar-akarnya itu sudah tidak
tidak ikut kejabut ya, maksudnya sudah kering, ini akar-akarnya sudah kering, jadi sekali jabut sudah bersih seperti ini tanpa akar. Ini sudah kering semua, ini akarnya sudah kering. Dan ini pertanda kalau umbi tersebut sudah benar-benar umbi sudah mati. Jadi ini udah bagus buat bibit untuk musim yang akan datang. Nah, bagaimana yang tidak bagus? Nah, seperti ini umbi yang ketika kita jabut ini masih banyak akar dan akarnya masih segar, seperti ini, masih putih-putih seperti ini. Ini pertanda kalau umbi tersebut belum siap untuk bibit, karena ketika akar-akar ini nanti patah atau putus di, contohnya seperti ini, nah seperti ini akan menimbulkan kebusukan dan bisa menyerang umbi tersebut. Jadi sebelum kita tanam umbi sudah busuk dan berjamur. Itu hal-hal yang seperti itu saya itu semua sudah pernah mengalami, karena untuk kejadian-kejadian yang seperti ini saya sudah pernah istilahnya itu mengalami. Jadi pengalaman itu didapat dari ketika kita sudah mempraktekkan. Kalau dari bibit bunga teman ya, kalau dari bibit bunga itu agak susah untuk penyemaian ataupun penanamannya, itu agak susah. Kita memerlukan ketelatenan yang benar-benar kita tahu triknya supaya bunga-bunga tersebut bisa tumbuh bagus. Itu kita memang harus telaten, kita harus tahu caranya bagaimana. Nah, kalau kebanyakan orang itu bibit bunga hanya ditabur gitu aja, tidak perlu disemai, langsung ditabur, yaitu yang jelas banyak 50% tidak tumbuh. Itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Jadi buat teman-teman yang mungkin musim yang akan datang ini mau berbudidaya porang, ya semangat terus, semoga usaha teman-teman semua akan berhasil dan akan sesuai dengan harapan. Ya, mungkin sekian dulu video-video dari saya. Bukan bermaksud saya ini menggurui atau mengajarkan, itu tidak. Sifatnya video-video ini hanya sharing yang pengalaman yang pernah saya alami. Sekian dulu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.